Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menyebabkan historiografi Indonesia menemui kegagalannya karena tidak adanya pengalaman sejarawan Indonesia untuk melakukan penelitian mandiri. Jadi peneliti-peneliti mandiri itu belum menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia. Karena tadi berkaitan dengan kompetensi sebagai seorang sejarawan. Artinya seorang sejarawan harus mempunyai keterampilan yang pertama-tama adalah keterampilan teori. Ya. Dan keterampilan ini berkaitan juga dengan masalah metodologi. Artinya sejarawan harus menguasai ilmu-ilmu metode, kemudian teori. Nah, dari sini kemudian menguasai metode-metode sejarah. Yang tentu saja metode sejarah ini akan ditopang oleh metode-metode ilmu lain yang berfungsi sebagai ilmu bantu. Nah, kemudian juga kemampuan metode ini sangat penting karena sejarawan Indonesia harus bekerja dari titik nol. Artinya pekerjaan titik nol itu harus bisa mencari dan menemukan sumber sejarah. Jadi kalau mencari dan tidak berhasil menemukan sumber sejarah, maka dia sebenarnya sudah mengalami kegagalan. Jadi supaya berhasil, maka penelitiannya harus penelitiannya mandiri. Nah, penelitian mandiri itu harus dilatih. Jadi penelitian mandiri itu harus dilakukan secara terus-menerus, ya, dengan latihan-latihan, sehingga nanti semakin lama semakin mempunyai kemahiran. Nah, tetapi rupanya tahun 50-an sejarawan Indonesia itu belum mempunyai sifat mandiri. Senangnya itu bekerja kolektif. Jadi kerja kolektif itu biasanya ada orang yang akan dianggap dipercaya, ya, sementara yang lain gantung, ya, ikut-ikutan saja. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Jadi pengalaman mandiri itu kurang sekali. Nah, karena pengalaman mandirinya kurang, maka hasilnya juga kurang. Nah, penelitian mandiri tadi saya katakan harus dari titik nol. Artinya titik nol itu penelitiannya dari awal. Jadi bagaimana seorang sejarawan bisa merumuskan pokok masalah yang akan diteliti. Kemudian sejarawan juga harus bisa menguatkan alasan-alasan metodologis yang mendasari pemilihan topik-topik atau masalah-masalah penelitian. Jadi penelitian itu, masalah penelitian itu dipilih, dimunculkan bukan karena rasa suka atau rasa like gitu ya. Dan sebaliknya yang dislike tidak diambil. Nah, kalau kita meneliti memilih masalah itu secara subjektif gitu ya, maka yang muncul adalah
subjektivitas. Jadi orang memilih harus bisa dijelaskan alasan-alasan yang objektif, bukan karena suka, bukan karena tidak suka. Jadi dari pemilihan saja kita bisa melihat bahwa sejarawan itu sudah mempunyai keterampilan metode. Nah, kemudian penetapan itu, masalah itu memang harus dilandasi oleh alasan-alasan objektif agar sejarawan itu akan selalu berpegangan kepada fakta sejarah. Jadi fakta sejarah adalah suatu unsur yang sangat penting di dalam penelitian sejarah. Nah, fakta itu akan diperoleh manakala sejarawan bisa melakukan kritik terhadap sumber sejarah. Artinya, semua sumber sejarah pertama-tama harus diragukan ya, keotentikannya dan kredibilitasnya. Jadi sejarawan tidak boleh merasa tidak tega melakukan kritik ekstern dan intern. Jadi prinsipnya seorang sejarawan yang mematuhi metode sejarah, maka dia harus meragukan sumber-sumber itu. Dan kita harus menguji sumber-sumber itu, apakah sumber itu memang otentik apa tidak. Nah, otentik itu artinya seperti apa adanya. Bisa juga dalam bentuk asli. Karena nanti akan muncul apakah asli atau salinan atau palsu. Tapi yang jelas adalah dicari keapa-adaannya. Jadi sesuai yang seperti apa adanya. Jadi kalau sudah seperti apa adanya berarti tidak dipalsukan, tidak diubah-ubah, tidak dirusak, ya. Sehingga seperti apa adanya. Jadi kalau seperti apa adanya berarti bisa dikatakan asli. Jadi sejarawan harus tega mengkritik ekstern. Nah, kemudian juga harus tega juga melakukan kritik intern. Kalau sampai tidak tega, berarti sejarawan itu subjektif. Ya. Jadi objektivitas akan muncul dari kritik itu. Jadi kritik intern caranya adalah sumber itu dibandingkan dengan sumber-sumber lain. Artinya kesaksian sumber sejarah lisan harus dibandingkan dengan sumber dokumen. Sumber dokumen dengan sumber dokumen. Sumber sejarah lisan dengan sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan dengan artefak. Nah, sehingga kemudian terjadi titik temu. Ya, kalau terjadi titik temu berarti sumber-sumber itu saling mendukung. Kalau tidak ada titik temu berarti sumber-sumber itu saling bertentangan. Nah, mana yang lebih tepat? Ya, tentu saja kalau kita melihat sumber-sumber lain mendukung. Nah, meskipun bisa jadi yang mendukung tidak selalu tepat, tidak selalu kredibel. Jadi sejarawan itu harus melakukan kritik berulang-ulang apakah kesaksian itu memang kesaksian yang bisa
dianggap seperti apa adanya dan juga bisa dipercaya. Jadi kaitannya dengan keotentikan dan kredibilitas. Jadi sejarawan itu pada dasarnya harus bekerja seperti itu. Nah, setelah sumber sejarah mengalami atau melalui proses kritik, maka yang muncul adalah fakta sejarah. Jadi fakta sejarah ini adalah unsur objektif di dalam penulisan sejarah. Sedangkan interpretasi adalah unsur subjektif. Makanya karya sejarah ini sebenarnya merupakan perpaduan antara objektivitas dan subjektivitas. Artinya objektif yang subjektif. Tetapi ketika subjektif itu bertemu, maka terjadi intersubjektif. Nah, intersubjektif ini yang mengarah kepada objektivitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.